Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Immanuel Adam. Di hari Kamis Putih ini mau membagikan firman Tuhan buat saudara sekalian. Namun sebelum kita merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih di saat hari Kamis Putih ini kami boleh datang ke hadirat-Mu, karena kami percaya Tuhan mau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Kiranya dengan hikmat yang berasal daripada-Mu, kami dimampukan memahami firman-Mu. Dan bukan sekedar memahami, namun kami diberikan kekuatan juga untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di hari Kamis Putih ini, tema kita adalah Yesus, Dia yang melepas kehormatan. Yesus, Dia yang melepas kehormatan. Nah, saudara, bacaan firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai 15. Injil Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai 15. Saya bacakan buat saudara. Dicatat demikian. Sesudah Yesus membasuh kaki mereka, artinya kaki para murid, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang sudah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku sudah memberikan satu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang sudah kuperbuat kepadamu." Saudara yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mendengar, melakukan firman, serta memeliharanya. Amin. Di hari Kamis Putih ini, saya bisa bayangkan bagaimana keadaan Yesus saat itu. Dia harus berhadapan dengan situasi menjelang kematiannya. Saudaraku, ini bukan situasi yang mudah yang harus Yesus jalani saat itu. Tapi ini situasi yang sulit. Mengapa? Siapa sih orang yang tidak galau kalau dia berhadapan dengan kematian? Siapa sih orang yang tidak takut, cemas, khawatir saat dia harus menghadapi kematiannya? Saudara, namun Yesus tidak mau hidupnya dikendalikan oleh ketakutannya, kekhawatirannya, kecemasannya. Karena Yesus tahu bahwa itu bukanlah pikiran Tuhan. Justru di tengah-tengah situasi yang seperti itu, Yesus memunculkan kasih-Nya yang begitu besar. Dia mau mengajarkan kepada para muridnya dengan pernyataan dia, "Mengertikah kamu apa yang sudah aku lakukan buat kamu, yaitu membasuh kakimu?" Saudara, Yesus mau mengatakan dan mengajarkan kepada para murid, membasuh kaki itu bukan pekerjaan para tuan, para raja yang harus dihormati. Tidak. Tapi itu pekerjaan para hamba. Namun Tuhan Sang Raja, Dia mau melepaskan segala kehormatannya. Dia mau melepaskan segala kenyamanannya untuk merendahkan diri, melayani para murid, menjadi pelayan mereka, membasuh kaki mereka. Apa yang Tuhan lakukan itu muncul dari kasih-Nya yang luar biasa. Jadi, yang saya perhatikan di sini adalah di tengah-tengah situasi di mana Yesus harus menghadapi kematian, justru di situ Yesus memunculkan kasih-Nya, menunjukkan kasih-Nya bahwa Dia adalah Allah yang penuh kasih. Itu yang dicatat, saudara, di dalam surat 1 Yohanes. Di dalam firman Tuhan ini dengan jelas sekali dikatakan dan diajarkan kepada kita. 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayat yang ke-16. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia ada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Allah adalah kasih. Setiap orang yang hidup di dalam kasih Tuhan, berarti dia menyatu dengan Tuhan. Menyatu pikirannya, menyatu perasaannya.
Nah saudara, itu yang Allah harapkan terjadi di antara Allah dengan saudara, di antara Yesus dengan murid-muridnya. Nah persoalannya saudara, bagaimana kita bisa memahami tentang hal ini? Saya sederhanakan. Papi saya, mami saya begitu mengasihi saya. Di mata mereka, saya ini begitu berharga dan mulia. Itu sebabnya dia memelihara saya. Dia membesarkan saya. Dia ajar saya untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Dia didik saya sedemikian rupa. Dia siapkan masa depan saya. Dia pikirkan apa yang saya butuhkan ke masa depan. Dia bukan sekedar memelihara, bahkan dia menjaga dan menjamin saya. Saudara, kasihnya ini saya alami. Dan itu yang membuat saya mengasihi orang tua saya. Mengapa? Karena saya tahu cinta kasihnya begitu besar. Cinta kasih yang begitu besar membuat saya terpanggil untuk mengasihinya. Karena saya mengalami cinta kasihnya. Saudara, demikian dengan Bapa di sorga. Dia mengatakan di mata Tuhan, saudara begitu berharga dan mulia. Itu yang membuat Tuhan memelihara saudara, menjamin saudara. Tuhan menyiapkan masa depan saudara. Tuhan menyiapkan pekerjaan saudara, usaha saudara. Tuhan menyiapkan rumah tangga saudara. Tuhan menyiapkan segala hal yang saudara butuhkan dalam hidup saudara. Sampai hari ini saudara ada seperti ini. Semua tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Itu sebabnya ketika saudara mengalami cinta kasih Tuhan yang seperti ini, itu yang membuat saudara berpikir, aku ada karena Tuhan. Dialah pemeliharaku, dialah penjamin hidupku, dan aku tidak akan takut. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi bangsa kita menghadapi wabah virus corona, di tengah-tengah situasi yang membawa dampak yang sangat luar biasa di sektor ekonomi, dunia usaha, dunia pekerjaan, dan itu membuat setiap kita, anak-anak Tuhan juga tidak lepas dengan kekhawatiran dan ketakutan. Orang yang mengasihi Tuhan, dia akan berpikir bahwa di tengah-tengah situasi seperti ini Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tapi Tuhan ada bersama dengan dia. Tuhan ada bersama dengan saudara. Di tengah-tengah situasi yang tidak pasti, Tuhan mau memastikan saudara bahwa dialah penjamin hidup saudara. Dialah pemelihara hidup saudara. Itu yang membuat saudara akhirnya mulai berpikir, baik, karena saya mencintai Tuhan, maka panggilan cinta kasih saya pada Tuhan adalah seperti yang Tuhan ajarkan, bahwa saya harus menebar cinta kasih Tuhan. Dan Yesus mengatakan, hendaklah setiap kamu juga melakukan apa yang sudah kulakukan kepadamu, membasuh kaki sesamamu. Membasuh kaki di sini artinya jadilah pelayan-pelayan Tuhan yang menebar kasih setia Tuhan kepada setiap orang yang saudara jumpai dalam hidup saudara. Apa yang bisa saudara lakukan di tengah-tengah situasi bangsa kita yang seperti ini? Saudara bisa melakukan tindakan-tindakan kasih. Saudara bisa membagi makanan bagi orang-orang yang tidak mempunyai makanan di tengah-tengah situasi seperti ini. Saudara bisa membantu rumah-rumah sakit yang saat ini kekurangan baik pakaian-pakaian yang mereka butuhkan untuk menangani teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terjangkit virus corona. Dan banyak hal yang saudara bisa lakukan. Dan ingat, janganlah hidupmu dikendalikan oleh apa kata orang, tapi biarlah hidupmu dikendalikan oleh apa kata Tuhan. Yang Tuhan mau di tengah-tengah situasi bangsa yang seperti ini, jadilah berkat Tuhan. Jadilah penebar kasih Tuhan yang melayani sesamamu, terutama pasangan hidupmu, anak-anakmu, menantumu, cucu-cucumu. Biarlah mereka mengalami cinta kasih Tuhan. Demikian juga dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Maka berkat Tuhan, damai Tuhan akan menyertai saudara. Amin.